Ya tadi seperti yang sudah Ken bilang ya, tidak hanya di satu titik tapi beberapa titik bahkan di Betul. DKI Jakarta. Tadi kita sudah lihat di Jatinegara. Ini ada informasi juga banjir merendam ratusan rumah warga di Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu pada Senin pagi. Ya, dan meski sudah tergolong tinggi pemirsa, namun posko pengungsian di sekitar lokasi ini juga belum didirikan. Ketinggian air di lokasi banjir Kelurahan Pejaten Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan semakin bertambah bahkan pada Senin pagi. 100 rumah warga digenangi banjir yang berlokasi di RT 16 dan 17, RW 7, serta di RT 5, RW 8, Kelurahan Pejaten Timur yang berada di bantaran Kali Ciliwung yang meluap. Banjir ini sendiri pemirsa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi memang yang terjadi sejak kemarin serta kiriman banjir dari Bogor. Banjir juga diperparah lantaran kenaikan debit air dari kota Bogor dan juga Depok. Ya, masih seputar banjir yang menggenangi sejumlah titik khususnya di Jakarta, di mana ratusan rumah warga yang berada di Jalan Bina Warga Rawajati Pancoran Jakarta Selatan ini masih terendam oleh banjir setinggi 2,5 meter, bahkan cukup tinggi ya Ami ya, merendam wilayah ini. Ya bahkan ini ada 2 perahu karet yang disiagakan untuk mengevakuasi warga di sana. Ketinggian banjir paling parah terjadi di perumahan warga yang dekat dengan bantaran kali. Ketinggian air di Rawajati ini berkisar antara 1 hingga 2,5 meter. Beberapa warga bahkan memilih untuk tidak mengungsi lantaran takut dengan penyebaran COVID yang masih meninggi di kawasan tersebut. Dinas Pemadam Kebakaran sendiri menurunkan 2 perahu karet untuk mengevakuasi warga. Ya satu lagi titik banjir ini Ken dan juga pemirsa terjadi di Kebon Pala, Jakarta Timur di mana nih banjir setinggi 30 cm hingga 2 meter masih menggenangi kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur bahkan hingga siang hari ini Ken. Ya, dan petugas pun masih terus melakukan upaya evakuasi warga menuju ke posko pengungsian. Dapat Anda saksikan pemirsa, inilah kondisi banjir yang terjadi di kawasan Kebon Pala di mana banjir sendiri diakibatkan oleh meluapnya Kali Ciliwung yang tentunya berdampak pada ratusan rumah warga. Tercatat ada 46 RT dari 4 RW yang terdampak banjir yang hingga kini belum juga surut. Dari total sekitar 700 warga di wilayah Kebon Pala, 200 diantaranya memilih untuk tetap bertahan di rumah. Meskipun ketinggian banjir dapat Anda saksikan pemirsa tadi cukup tinggi dan belum surut hingga pada saat ini. Iya pemirsa, ini banjir yang diakibatkan dari meluapnya Kali Ciliwung ini masih berdampak pada ratusan rumah warga. Kita akan sapa langsung untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini di sana. Sudah ada rekan-rekan kita yang berada di Kampung Pulo dan juga Kebon Pala, Jakarta Timur. Iya, kita menuju ke Tiara Harahap terlebih dahulu. Tiara, di Kebon Pala saat ini bagaimana? Apakah mereka sudah mulai kembali ke rumahnya atau masih mengungsi untuk menghindari genangan air yang masih tinggi? Ya, Ami dan juga Maria, banjir yang menggenangi wilayah Kebon Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur ini memang masih belum surut ya, seperti yang dapat Anda saksikan. Jadi otomatis untuk warga yang mengungsi sendiri, ini memang masih belum kembali. Dari total kurang lebih ada 46 RT begitu di sini dari 4 RW. Dengan total juga keseluruhan ada lebih dari 700 pengungsi, maksud kami 700 warga. Ini 200 diantaranya, Ami dan juga pemirsa ini memilih untuk tidak mengungsi. Sementara untuk kurang lebih 500 warga
ini sudah diungsikan ke 4 posko yang memang sudah disediakan oleh petugas. 200 orang yang kemudian ini tidak memilih untuk mengungsi di posko yang sudah disediakan, ini dikarenakan mereka sudah dinilai merasa mampu untuk menangani banjir berkaitan dengan banjir yang terjadi di Kebon Pala ini adalah banjir yang sering terjadi setiap tahunnya begitu, sehingga mereka memilih untuk bertahan di rumah dan menyelamatkan barang di rumah. Sementara untuk yang Anda saksikan ini, Ami, di titik kami mengabarkan ini kurang lebih tinggi air ini mencapai lebih dari 50 cm ya. Tapi kalau untuk di daerah-daerah lain seperti di RW dan juga RW 8 Kebon Pala ini lebih tinggi, bahkan mencapai lebih dari 2 meter untuk ketinggian airnya sendiri. Nah, dari posko-posko yang sudah disediakan Ami dan juga Maria, ini juga disediakan 1 posko kesehatan begitu, yang dimana untuk menangani jika nantinya warga ini ada yang mengeluhkan penyakit-penyakitnya. Namun hingga saat ini kami masih menerima informasi bahwa tidak ada pengungsi ataupun juga warga yang kemudian merasa sakit ataupun juga mengeluhkan penyakit tertentu sehingga harus ditangani secara khusus. Nah, kemudian untuk saat ini dapat Anda saksikan di belakang kami ini dari sejumlah petugas baik dari Polairut, kemudian dari BPBD dan juga sejumlah relawan ini masih terus melakukan upaya evakuasi warga-warga di titik kami mengabarkan ini yang belum mengungsi ataupun juga belum diantarkan ke posko terdekat. Dari pagi ini memang proses masih terus berlangsung, namun juga ada sejumlah warga yang memilih tetap di rumah seperti yang dapat Anda saksikan di layar kaca ini sedang melakukan pembersihan dan juga upaya mereka sendiri untuk berusaha agar air yang berada di rumah mereka ini bisa segera surut begitu. Nah, kami tadi juga berbincang, Ami, Maria dan juga pemirsa, bahwa memang banjir yang setiap tahunnya terjadi di Kebon Pala ini cukup susah untuk ditangani, cukup susah untuk dilakukan penyedotan air oleh petugas-petugas dan juga pihak-pihak terkait begitu, sehingga mereka harus menunggu surutnya air ini secara manual, secara bertahap. Nah, biasanya dengan banjir setinggi lebih dari 50 cm seperti yang ada di titik kami mengabarkan ini akan surut kurang lebih sekitar 1 atau 2 hari lagi. Sementara itu juga para pengungsi ini masih terus dilakukan evakuasi hingga nantinya ini dilakukan, maksud kami hingga nantinya banjir yang menggenangi wilayah Kebon Pala ini bisa segera surut dan mereka bisa segera kembali ke rumah mereka masing-masing. Sementara demikian, Ami. Baik, terima kasih Tiara Harahap informasinya dari kawasan Kebon Pala. Kita beralih ke Kampung Pulo. Ada Adin Fatoni di sana. Adin, nampaknya di belakang Anda ini sedang berlangsung proses penggunaan pompa untuk mengatasi banjir di sana. Seperti apa, Adin? Hingga siang hari ini pompa dari Dinas Pemadam Kebakaran dan juga Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta terus dioperasikan. Fungsinya adalah untuk mengembalikan luapan air kembali ke Kali Ciliwung. Jika pada pagi hari tadi Jalan Jatinegara Barat ini ditutup seluruhnya, maka pada siang hari ini sudah kembali dibuka atau berangsur normal. Hanya sekitar 1 ruas saja yang disisakan oleh kepolisian. Gunanya adalah untuk operasional dari Dinas Pemadam Kebakaran DKI Jakarta dan juga Dinas Sumber Daya Air selama pompa masih terus melakukan pengembalian air dari badan jalan di Jatinegara Barat kembali ke Kali Ciliwung. Berdasarkan pantauan sejak pagi hari tadi hingga siang hari ini, kalau melihat kondisi terkininya di Kali Ciliwung, tepatnya yang berada di Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur, tinggi muka air ada di angka kurang lebih 230 cm. Ini adalah tinggi muka air yang dipantau di pintu air Depok yang merupakan acuan bagi siapapun yang ingin mengetahui berapa tinggi muka air di Kali Ciliwung, khususnya yang melintas di kawasan Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Warga di RW 3 Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur juga sebagian besar masih berada di kediamannya masing-masing, belum berpindah begitu karena berada atau banjir masih belum masuk
ke wilayah permukiman. Untuk operasional dari 2 pompa apung ini atau Watermaster disebutnya, maka operasional ini berlangsung sejak pagi hari tadi, kurang lebih selama 6 jam dioperasikan dengan pemantauan secara langsung untuk terus mengembalikan luapan air kembali ke dalam Kali Ciliwung yang melintas di Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Yang perlu diwaspadai oleh warga, khususnya warga yang tinggal di Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur, adalah tinggi muka air ini tidak bisa diprediksi. Kalau tadi pagi hingga pukul 9 tingginya ada di angka 230 cm, tadi juga BPBD DKI Jakarta memberikan pengumuman langsung melalui pengeras suara bahwa tinggi muka air berada di angka 230 cm dan ini patut diwaspadai oleh warga di RW 3 Kampung Pulo, Jakarta Timur bahwa tidak ada yang dapat memastikan apakah nanti tinggi muka air ini akan turun atau terus meningkat atau malah bertambah tinggi. Ini tadi juga berulang kali disampaikan oleh pihak BPBD dan juga kepolisian dan juga pihak berwenang lainnya bahwa kepada seluruh warga RW 3 khususnya di Kampung Pulo, Jakarta Timur untuk terus waspada dan mempersiapkan apabila nanti ada informasi lebih lanjut mengenai perkembangan tinggi muka air yang dapat membahayakan ratusan warga yang berada di RW 3 Kampung Pulo, Jatinegara Barat, Jakarta Timur. Untuk sementara demikian informasi mengenai kondisi terkini di Kampung Pulo. Kembali ke studio. Iya, baik, terima kasih Adin Fatoni mengabarkan langsung dari Kampung Pulo, dan tadi sudah ada Tiara Harahap juga. Jadi intinya masyarakat harus sama-sama tetap waspada begitu ya, karena Betul. genangan air masih ada di mana-mana, Ken.